Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Fafarahan dengan NIM 22.100.150.43. Nah, hari ini saya akan membahas tentang hemofilia. Kayak apa itu hemofilia, terus juga ada jenis-jenis hemofilia, gejala, presentasi keturunan, dan juga tindakan medis. Nah, apa sih itu hemofilia? Hemofilia adalah suatu penyakit langka yang menyebabkan darah untuk tidak membeku secara baik setelah menerima luka. Nah, hemofilia adalah penyakit keturunan yang biasanya terdapat pada laki-laki dan juga wanita sebagai pembawa gen atau carrier. Nah, mengapa hemofilia itu berbahaya? Karena hemofilia itu dapat menyebabkan pendarahan yang sulit dihentikan saat luka, lalu tidak hanya pendarahan saja yang luar biasa, tapi juga ada pendarahan internal yang dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan dan juga organ. Nah, perempuan yang memiliki hemofilia itu lebih fatal dibandingkan dengan yang laki-laki. Kenapa? Karena di saat menstruasi itu akan terdapat pendarahan yang banyak ketika menstruasi. Lalu resiko kematian ketika melahirkan itu lebih tinggi dan juga faktor genetik karena wanita yang mengidap hemofilia itu mempunyai gen homozigot resesif, yang artinya sel kelamin yang dipunyai wanita tersebut itu dua-duanya bersifat resesif. Nah, dan itu adalah letal. Lalu ada juga jenis-jenis hemofilia, yaitu ada hemofilia type A, itu disebabkan oleh kurangnya faktor pembekuan darah di lapan. Hemofilia type B, itu kurangnya faktor pembekuan darah 9. Hemofilia type C, kurangnya faktor pembekuan darah 11. Lalu juga ada parahemofilia, hemofilia yang disebabkan oleh kurangnya faktor pembekuan 5, yang biasanya berhubungan dengan kanker, kelainan autoimun, dan kehamilan. Lalu ada juga gejala-gejala hemofilia, yaitu salah satunya pendarahan yang sulit berhenti setelah luka atau operasi. Yang kedua ada pendarahan pada gusi dan mulut. Yang ketiga pembengkakan dan nyeri pada sendi. Yang keempat mudah mengalami lebam. Yang kelima batuk atau muntah darah. Yang keenam itu darah pada urin atau feses. Nah, ini presentasi keturunan pada penderita hemofilia menurut teori hukum Mendel. Ini yang pertama ada presentasi keturunan pada anak perempuan. Nah, di anak perempuan itu, ketika kedua orang tuanya memiliki gen hemofilia, ada 50% anak perempuannya itu terlahir dengan gen hemofilia atau carrier, tetapi juga 50% itu lethal. Lalu ada juga lelaki normal dengan perempuan carrier, itu 50% kelahirannya adalah carrier, 50% lagi itu normal. Lalu ada lelaki hemofilia dengan perempuan normal, 50% lethal, 50% itu normal. Dan juga ada presentasi keturunan pada anak laki-laki. Nah, kalau untuk keturunan anak laki-laki, cuma ada dua, yaitu 50% hemofilia, 50% itu normal. Selanjutnya ada tindakan medis pada penanganan pasien hemofilia. Yang pertama ada pencegahan, yaitu menghindari kegiatan yang menyebabkan cedera. Kedua ada menggunakan pelindung seperti helm, pelindung lutut, pelindung siku. Yang ketiga itu memeriksa diri secara rutin ke dokter untuk memantau kondisi hemofilia dan juga kadar faktor pembekuan darah yang dimiliki. Yang keempat itu tidak meminum obat yang dapat mempengaruhi proses pembekuan darah tanpa resep dokter. Yang terakhir menjaga kebersihan serta kesehatan gigi dan mulut. Juga rutin check up ke dokter gigi. Lalu ada tindakan medis untuk hemofilia A. Pada kasus hemofilia A, dokter akan memberikan suntikan octoclock, alfa, atau desmopressin. Untuk hemofilia B, dokter akan memberikan suntikan nanokok alfa. Untuk penanganan profilaksi, pencegahan pendarahan dilakukan dengan pemberian suntikan faktor pembekuan darah sesuai dengan jenis hemofilia yang dideritanya. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.